الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه بإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضوي قائلها غرفا من جنانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سبب النجاة يوم الفجر الأكبر لمن أحبه حق المحبة بزنانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ذر الماء النمير من بين بنانه، وتغزرت يدا بالحكمة من قبل ولسانه، وعلى آله وصحبه الذي فازوا بفضل الله ورضوانه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك وفواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نرضيك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam ini Allah masih mengaruniakan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga Allah melangkahkan dan memudahkan langkah kaki kita dalam menuju masjid yang mulia ini. Yang mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan diberikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Selalu salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah memberi syafaat di yaumil qiyamah kelak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para penuntut ilmu dimanapun berada, wabil khusus yang ada di hadapan saya, pada malam ini kita masih membahas kitab Mukhtaral Hadis Nabawiyah, masuk pada hadis yang ke-59 dan pada bab masih huruf alif. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan diberikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira." Nabi memberikan sebuah kunci rumusan apabila Allah ingin menghendaki seorang hambanya menjadi hamba yang baik. Khair baik luar, khair baik dalam. Baik sifatnya, baik perilakunya, dan juga baik penampilannya, namanya khair. Maka kalau orang Arab bertanya kepada seseorang sahabatnya, kaifa halu? Jawabannya, alhamdulillah khair. Kalau cuma alhamdulillah, ada kemungkinan dia terlihat sehat secara fisiknya, tapi dia sakit secara rohaniannya. Atau sebaliknya, ada yang mengucapkan kaifa haluk, bagaimana kondisimu pada hari ini? Ada yang mengucapkan alhamdulillah. Hanya alhamdulillah, kemungkinan masih banyak. Tapi ketika antum menjawab alhamdulillah khair, maka lahir dan batin kondisinya. Nah, Nabi memberikan sebuah rahasia kepada kita semua dengan kalimatnya, "Iza aradallahu bi'abdi khairan fataha lahu qufla qalbihi." Iza aradallahu bi'abdi khairan ajla lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, ajla lahu al-uqubata fid dunya, maka Allah memberi percepat. Ajla lahu al-uqubat, mempercepat hukumannya di dunia. Sekali lagi, apabila Allah ingin memberikan sebuah titel kepada hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan mempercepat hukumannya dia di dunia. Ternyata yang memberikan hukuman bukan pada orang tua kepada anaknya, guru terhadap muridnya. Allah pun memberikan hukuman untuk pengampunan dosa. Mana hukumannya? Satu, diberikan musibah. Satu, diberikan musibah. Maka mudah-mudahan ketika ada orang yang sabar, orang-orang beriman sabar, yang waktu kemarin ada musibah yang namanya COVID-19, dia istiqomah tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu terbagian daripada hukuman Allah kepada kita semua, dan Allah ampuni dosa. Paham? Artinya bahwa kalau Allah ingin memberikan seseorang titel menjadi hamba yang baik, dia perbanyak musibah, Maka jangan pernah mengeluh dengan kondisi musibah.
Siapa orang yang mendapatkan musibah yang paling buruk? Yaitu orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Misal kedengaran suara azan tapi dia nggak respect buat sholat, itu musibah. Ini musibahnya bukan musibah yang mengampuni dosa, tapi menambah daripada sifat dosanya. Antum tahu menuntut ilmu itu wajib, tapi kagak belajar, antum haram hukumnya. Antum tahu sholat itu wajib, tapi sengaja ditinggalkan, maka haram hukumnya. Maka musibah yang dimaksud di sini semakin dekat dengan Allah, maka semakin banyak ujian. Dan ujian ini untuk mewujudkan kemuliaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra, maka apabila Allah ingin menjadikan seorang hambanya menjadi hamba yang sarra, yang buruk, amsaka anhu bizanbihi, maka Allah tahan karena perbuatan dosanya. Senang, antum pernah perhatiin ada orang yang kagak sholat tapi punya harta banyak? Pernah? Ustaz, si fulan enak banget tuh. Kenapa dia? Dia jarang sholat Ustaz, tapi hartanya banyak. Rumahnya bagus, mobilnya 2 misal. Nah, orang-orang seperti itu jangan dikira mereka akan senang di dunia, kemungkinan dalam pandangan manusia, tapi belum tentu ada ketenangan dalam hati kepada dia. Oh, paham sampai di sini? Jadi jangan pernah merasa iri dengan orang yang maaf, yang kagak sholat, bahkan puasa Ramadan pun dia sering tinggalkan, tapi hatinya banyak. Itu namanya bukan nikmat. Sebab pemberian Allah itu membedakan antara orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh dengan Allah. Ada orang yang dekat dengan Allah diberikan sesuatu yang membuat ketenangan. Dia dikasih makan ketika lapar, dia minum ketika haus, itu namanya nikmat. Tapi kalau orang jauh dari Allah, jarang sholat, puasa Ramadan boro-boro, dia sering berbuat maksiat, tiap malam misalnya dia ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama, tapi hartanya banyak, itu namanya bukan nikmat. Apa namanya? Namanya istidraj. Paham? Saya tulis biar antum ingat sebelah. Kalau yang dekat dengan Allah diberikan sebuah ketenangan dan diberikan sebuah nilai yang lebih dari tambah dari Allah, namanya nikmat. Tapi kalau ada hamba Allah yang jauh dari Allah, sholat pun tidak, puasa pun apalagi, maka namanya istidraj. Kalau tulisan bahasa Indonesianya ini namanya nikmat. Sekarang kalau kita disuruh pilih, antum kagak sholat tapi duitnya banyak, dengan antum yang sering sholat tapi duitnya pas-pasan, pilih yang mana? Antum jarang sholat tapi duitnya banyak, dibanding antum rajin sholat tapi duitnya pas-pasan, kira-kira pilih yang mana? Kalau saya yang ditanya kayak gitu, saya akan jawab rajin sholat duitnya banyak. Rajin sholat duitnya. Nah, yang dikhawatirkan oleh kita, Allah menginginkan seorang hamba menjadi buruk, amsaka anhu bijanbihi, dia tahan dulu dosanya, dia ulur nikmatnya. Misal ada seorang penjudi yang tiap malam main judi. Pertanyaannya, kok dia bisa malam main judi? Berarti kan tiap malam punya uang. Kok duitnya banyak? Itu namanya bukan nikmat, tapi istidraj. Apa itu makna istidraj? Pemberian Allah kepada seorang hambanya untuk menambah siksanya. Mauzubillah. Sekali lagi, istidraj itu adalah pemberian Allah untuk menambah siksa kepada hambanya, namanya istidraj. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sehingga ia menjumpai nanti pada hari kiamat itu akan sulit dalam penghisabannya. Alhamdulillah. Maka orang yang terbaik itu bukan orang yang diberikan harta banyak, tapi orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa bersyukur dari setiap kondisi dan keadaannya.
Sekali lagi, orang yang terbaik itu bukan orang yang hartanya banyak, tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang di dalam kondisi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dikasih nikmat, syukur, dikasih sakit, syukur. Nikmat. Jadi Nabi memberikan rahasia kepada kita bahwa Allah apabila ingin menghendaki daripada kebaikan kepada hambanya, Allah berikan hukuman yang setimpal di dunia. Kadang-kadang kita sakit, kita yang sehat, anak yang sakit, gitu kan? Sakit tidak, tapi ada musibah. Apa musibahnya? Kekurangan uang. Apa musibahnya? Difitnah orang. Apa musibahnya? Dibenci orang. Itu musibah. Tapi ketika kita sabar, kata Allah, saya ingin menjadikan Anda sebagai manusia yang terbaik. Sekali lagi, saya akan menjadikan, kata Allah, saya akan menjadikan Anda sebagai hamba yang terbaik. Sebab rahasianya, semakin kita dicintai sama Allah, akan semakin banyak musibah yang terjadi pada diri kita. Dari sinilah rumusan-rumusan sedekah berbicara. Kata Nabi, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Kalau Anda ingin dijauhkan dari segala bencana, bencana sakit, bencana musibah yang lain, maka perbanyak sedekah. Paham? Sedekah? Paham sedekah? Misal, antum punya HP, beli paketan setiap bulannya berapa duit? 50.000. Buat sedekah 50.000 berani gak? Ini makanya kadang-kadang kita banyak musibah. Apa musibah yang paling bahaya? Musibah yang paling bahaya adalah Allah cabut nikmat kita. Yang tadinya rajin sholat ke masjid, tahu-tahu Allah cabut nikmat hidayah kita, dia malas buat ke masjid. Allah cabut kenikmatan kita baca Quran. Yang biasanya kita sering baca Quran, tahu-tahu Allah cabut nikmat itu. Itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Maka mohonlah kepada Allah agar hidayah dan taufiknya selalu ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang ke-59. Jadi yang terbaik yang Allah ingin jadikan hamba yang baik, maka Allah akan berikan hukuman nanti langsung di dunia. Riwayat At-Tabrani. Hadis selanjutnya, "Idza aradallahu bi'abdi khairan fadalahu kufla qalbihi." Kalau Allah ingin menghendaki seorang hambanya juga menjadi hamba yang baik, kufla, dia bukakan kunci hatinya. Apabila Allah menghendaki hambanya menjadi hamba yang terbaik, fatalahu kufla qalbihi, maka Allah akan buka kunci hatinya. Para jemaah, antum punya hati? Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mutlaq." Dalam diri kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadi kullu. Kalau memang daging itu baik, maka semuanya respect diri kita baik. Tapi kalau diri kita semuanya kelihatan baik tapi hati kita jahat, itu yang bahaya. Nah, kunci kebesaran daripada kebesaran seseorang adalah kemuliaan hatinya. Bahkan Allah mengatakan dalam pandangannya, dalam hadisnya Nabi, Allah tidak melihat bagaimana wajahmu, Allah tidak melihat bagaimana pakaianmu, tapi Allah melihat bagaimana kondisi hatimu. Ada orang yang sholat, Allahu Akbar, niatnya yang dilihat Allah. Yang dilihat sama Allah dalam hatinya ada yang pamer, ada yang pengen dipuji, ada yang pengen. Makanya kalimat deklarasinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, kalau Allah pengen menjadikan seorang hamba yang baik, maka hatinya akan dibuka. Mana yang dibuka? Satu, Allah cabut sifat pelit dalam jiwanya. Umayyuqasuhan nafsi maulaika humumiyun. Kedua, Allah cabut sifat dendam dalam hatinya. Ketiga, Allah cabut sifat kebencian dalam hatinya. Jadi nggak pernah benci sama hamba Allah. Disakitin, difitnah, dihina. Itu karena Allah lapangkan dada kita. Maka misal saya membenci seseorang, itu yang salah bukan orangnya, sayanya yang lagi salah. Saya ngatain seseorang dengan kedengkian, dengan hasad dan iri, maka yang salah dalam diri saya. Yang bermasalah diri saya.
Maka kalau orang yang paling terbaik di mata Allah adalah orang yang cepat memaafkan. Ustaz, saya salah. Udah saya maafin. Kenapa? Itu tidak bisa dilakukan kecuali hati yang terbuka. Siapa yang membuka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara gerakan sholat ada yang menutup Allahu Akbar di bagian tangan kiri ditutup dengan tangan kanan. Ini fungsionalnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini, ada yang begini. Itu semuanya benar. Fungsinya yang harus dilihat, bukan tata letaknya. Kenapa Allah menyuruh kita? Nabi mengajarkan kita dengan kondisi tangan tertutup, seakan-akan Nabi ngasih tahu, nih tutup hati. Yang tadinya benci, hilangkan kebencian. Yang tadinya dendam, hilangkan kedendaman. Sebab kalau semuanya sudah ada dalam diri kita sifat-sifat yang baik, maka Allah akan cabut sifat-sifat yang buruk. Paham? Siapa mereka? Mereka adalah orang pilihannya Allah yang dibukakan pintu hatinya dan tidak ada sedikit pun rasa marah kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang susah dipelajari. Yang susah dipelajari. Antum kira-kira maaf, ada yang ngegampar, kira-kira antum marah gak? Marah. Kesel, dendam. Wa ja'ala fihi al-yaqina, dan Allah jadikan hatinya penuh keyakinan. Yakin dalam hal apa? Dalam kekuatan iman dan akidah. Ya Allah, saya yakin Kau adalah Tuhanku ya Allah. Muhammad adalah utusanmu. Kitab Al-Quran adalah kitab umat Islam dan sebagai imam. Yakin. Maka ilmu yang paling hebat bukan ilmu yang namanya ilmu punya wafa, ilmu terbang, ilmu bisa jalan di atas sayap. Ilmu paling hebat adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hebatnya lagi, sudah yakin wasidqa, selalu jujur. Orang yang pengen dijadikan hamba sebagai hamba yang baik, lisannya jujur. Lisannya jujur. Maka hati-hati. Di zaman sekarang itu zaman HP. Ini bahasanya bukan pakai bahasa lisan ketika dia tidak telepon. Bahasanya semuanya dengan bahasa ketikan WA. Yang namanya WA, SMS itu nggak ada yang bicara. Pakai apa? Hati. Yang rusak hati. Antum berbohong, hati. Misal antum lagi main kemana-mana, bilangnya, ditanya saat sama di WA sama orang tua, lagi di mana anakku? Lagi belajar. Padahal itu nggak telepon, tapi bahasanya bahasa WA, dan bahasa WA itu adalah bahasa hati. SMS bahasa hati. Maka orang yang merusak hati seakan-akan dia sama juga, dia menjuru Allah untuk membenci kita. Maka kalau orang yang pengen dikehendaki jadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua, setelah hatinya dibuka, dia penuh keyakinan kepada Allah dan selalu lisannya jujur, apa adanya. Jujur, ya. Susah gak? Untuk jujur susah gak? Oh, susah. Jujur itu susah. Maka Rasulullah SAW, Muhammad sebelum menjadi nabi itu terkenal pada usia 17 tahun sampai ke 40 tahun masih terkenal dengan gelarnya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kenapa? Dalam seumur hidup Nabi tidak pernah berdusta. Kalau kita hampir setiap hari kita mungkin kita bukan manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah ngaji berusaha. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, dan Allah jadikan hatinya menyadari perbuatan-perbuatan yang selama ini dianggapnya salah. Saya kalau sholat di rumah sebagai laki-laki misalnya kurang afdol, dia merasa salah, maka saya pengen yang namanya ke masjid berjamaah. Mungkin selama ini saya jarang baca Quran, dia sadar, ya Allah saya jarang baca Quran, ya Allah. Ada kesadaran, berarti Allah lagi cinta sama kita. Ada seorang pemabuk yang tiap hari mabuk, tiba-tiba Allah sadarkan, ya Allah kenapa sih saya mabuk mulu, kapan saya bisa jadi orang benar? Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum yang tadinya malam misalnya kagak baca Quran sebelum tidur, tiba-tiba saya pengen baca Quran, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya malam Sabtu kagak ngaji, tiba-tiba jadi ngaji, itu hidayah dari Allah. Mungkin Allah menginginkan kita menjadi orang yang terbaik. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan hatinya selalu selamat dari sifat-sifat yang buruk. Selamat, enggak sombong,
dihina kagak marah, dipuji kagak senang. Kita terbalik, dipuji senang, dihina marah. Harusnya dibalik, ketika Anda dipuji marah, dihina senang. Bisa kan? Susah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa la tu'athir. Ya Allah yang membalikkan, bolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ibadah dan ketaatan kepadamu. Maaf, ketika waktu subuh itu jarang ada anak muda yang sholat subuh di masjid. Ya, anak remaja apalagi sholat subuh. Maka kalau ada kesadaran, ya Allah saya pengen sholat berjamaah di masjid setiap subuh, itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selamat. Walisanahu shadiqan, dan lisannya selalu berkata benar, jujur juga, lisannya benar. Wa khaliqatahu mustaqimahu, dan akhlaknya baik, baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, itu selalu baik. Wa ja'ala ujunahu sami'an, dan Allah jadikan pendengarannya sebagai tujuannya. Maka maaf, kalau ada seseorang yang ngomongin sesuatu yang kurang manfaat, apalagi ngomongin tentang aib orang lain, ghibah kepada orang lain, berarti telinga kita ada yang salah. Kalau orang yang biasa dengerin musik di telinga, ketika disetelkan ayat Quran, dia agak asing kedengarannya. Kita balik. Kalau kita biasa ngedengerin ayat Al-Quran di telinga kita, maka akan terasa asing ketika disetelkan lagi. Sama, kalau kita punya komitmen, telinga ini kita jaga agar jangan memberi terdengar dari sesuatu yang buruk, maka Allah selalu akan berikan yang baik. Misal, ketika lagi azan, Allahu Akbar, antum lagi main HP, telinga nggak dengerin. Pertanyaannya, apakah langsung kita sholat? Apa kita nanti aja? Oh, yang bisa jawab antum sendiri ya. Kenapa? Sebab kalau sudah diberikan Allahu Akbar, berarti telinga kita diizinkan sama Allah untuk mendengar azan. Maka kalau antum subuhnya kesiangan, kagak kedengaran azan dari masjid, dari musola kiri kanan, berarti ada yang salah di telinga. Ada yang salah di telinga. Biasanya kalau orang yang sakit telinga pergi ke dokternya mana? PHT. Ya, kalau kita yang sakitnya karena kita tidak dengar azan, obatnya nggak usah ke dokter PHT, tapi istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon maaf kalau telinga saya tidak mendengarkan azan. Mudah-mudahan besok subuhnya saya bisa jamaah. Itu orang hebat juga. Dan semuanya itu karena Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang baik. Paham? Kayak ngaji malam Sabtu, padahal dalam satu minggu malam Sabtu doang. Sekali lagi, dalam satu minggu malam Sabtu doang yang ngaji. Kenapa banyak yang kagak ngaji? Jawabannya karena Allah yang bikin kita kakinya jadi berat. Ada sesuatu yang salah di dunia ini. Maka jadilah hamba-hamba yang dituju oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik. Wa ainahu basyiratan, dan pandangan matanya tajam. Pandangan matanya tajam tapi jangan ngotot begini mulu. Bukan. Jadi kalau melihat sesuatu itu penuh analisis. Kalau saya secara pribadi ketika mendengarkan sebuah kisah, sebuah ini nggak langsung percaya. Saya analisis dulu ini benar atau tidak, ini kisahnya gimana, tarik kesimpulan. Setelah tarik kesimpulan, ini yang salah, ini yang benar, ini yang benar, ini yang salah. Jadi orang yang cerdas itu tidak cepat mengambil kesimpulan, tapi mengambil analisis. Ini kalau di S2 mungkin ada, tapi kalau masih S1 ini jauh dari analisis. Jadi Allah menginginkan kita pada hakikatnya menjadi hamba-hamba yang terbaik. Sampai dalam Al-Quran Allah memberikan sebuah momentum kepada umatnya Nabi Muhammad, kuntum khairu ummatin, Anda adalah umat yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Walaupun Anda hidup belakangan tapi masuk surganya duluan. Umatnya Nabi Muhammad hidupnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Karena saking mulianya Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya dispesialiskan di mata Allah dibanding umat-umat yang terdahulu. Ini kuncinya nih. Nabi udah ngasih rahasia, hei umatku, kalau kamu pengen menjadi hamba yang terbaik di mata Allah, Allah ngasih taunya begini, begini, dan begini. Di antaranya pertahankan hidayah yang Allah berikan dalam hati Anda. Yang biasa sholat jamaah, pertahankan sholat jamaah. Yang biasa ta'lim, pertahankan ta'lim.
Yang biasa buat baca Quran, pertahankan baca Quran. Itu hidayah yang tidak sembarangan Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan malam ini kita hamba-hamba yang spesialis, yang kakinya dimudahkan melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi masalah atau musibah agar segala musibah itu menjadikan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi? Dan apa tanda-tanda musibah itu? Ujian, ajab atau hidayah? Dalam kitab Nasr Ibad Ibnu Hajar Asqalani mengutip daripada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, segala musibah ada hikmahnya. Ini lagi, segala musibah ada hikmahnya. Baik musibah secara pribadi atau perorangan, ataupun musibah bareng-bareng. Emang ada Ustaz musibah bareng-bareng? Ada. Kebanjiran bareng-bareng, ya kan? COVID-19 bareng-bareng, kebakaran bareng-bareng. Nah, yang mungkin yang dimaksud di sini baik pribadi maupun secara bersamaan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, semua musibah akan saya syukuri selama tidak mengganggu 3 komitmen diri saya. Kata Umar bin Khattab. 1, selama musibah itu tidak mengganggu agama diriku, artinya keimananku. Selama musibah itu saya masih tetap sholat, saya masih tetap beribadah kepada Allah, itu musibah yang lain gak ngaruh bagi saya. Gak ngaruh. Jangan kira Sayyidina Umar itu banyak yang gak benci, banyak yang benci. Bahkan terjadinya kematian wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab karena kebenciannya akhirnya terjadi pembunuhan, gitu kan? Jadi bentuk musibah yang dianggap ada hikmahnya, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang pasti, yang penting bahwa kata Sayyidina Umar bin Khattab, selama tidak mengganggu agama dan keimananku. Antum kemarin COVID-19 masih sholat di masjid? Masih. Ada orang-orang yang Allah tahan, jangan kira itu. Ada orang yang ngapain ke masjid? Maaf, ngapain? Hati-hati ada COVID di sana. Tapi kata Allah, ayo hambaku, ada yang aku uji, ada yang tidak. Maka saya katakan pada teman-teman, sebenarnya kita bukan hamba yang soleh, cuma hamba yang nekat ke masjid. Hamba yang nekat. Tapi dengan nekat itu mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, 1, selama tidak mengganggu keimanan dan ibadah. Yang kedua, selama tidak menjauhkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa kita sering curhat di HP? Bahkan ketika ada masalah bikin status di HP, bahkan ada masalah kita bikin sebuah cerita pada teman-teman, itu adalah orang yang jauh pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita sikapi bahwa masalah itu datangnya dari Allah, maka akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak berikan musibah, sebuah ujian, cobaan, karena saya akan tahu kadar kualitas seseorang yang bisa menangani ini. Selama ujian, musibah itu tidak menjauhkan diri saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ngaruh bagi saya. Yang ketiga, musibah itu bagaimanapun bentuknya, selama saya dalam kondisi sehat wal afiyah. Ingat, kalau sehat zahirnya doang, kalau wal afiyah zahir batin. Selama musibah itu kondisi saya sehat wal afiyah, maka tidak berpengaruh. Alhamdulillah Allah jaga kampung kita, dan di kampung kita Sumur ini termasuk zona aman. Ya Allah tiadakan orang-orang yang kena COVID-19, dan alhamdulillah termasuk zona hijau. Mudah-mudahan kita yang sering ke masjid pun Allah hilangkan itu semua, dan kita selalu sehat. Bahkan guru saya berpesan, kalau ada saudara-saudara yang sakit, yang kadang-kadang pilek, yang kadang-kadang panas, datang aja ke masjid, sholat jamaah, insya Allah antum istiqomah baik.
Jadi masjid ini adalah tempat penetralisasian kondisi badan. Maka kalau saya lagi pusing, bukan pusing mikirin utang ya. Kalau pikirin utang tetap aja pusing di masjid. Pas keluar dari masjid. Atau pusing nggak punya beras. Nah, artinya pusing kadang-kadang panas, kadang-kadang kita pilek, kadang-kadang kita batuk, itu antum ke masjid sholat jamaah. Insya Allah badan kita netralisir dan Allah berikan kesembuhan. Jadi musibah yang dimaksud di sini, bagaimana lebih baik lagi kemungkinan semakin kita diberikan musibah dan semakin kita dekat sama Allah. Allah satu, Allah ampuni dosa kita. Kedua, Allah tinggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Ketiga, mungkin ada dosa-dosa yang tidak pernah kita ingat, akhirnya Allah hapus tanpa kita sadari dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Paham? Lanjut. Hadis berapa? 5, 6, 21. Nah, ini nih yang repot tadi. Ija aradallahu infadha qada'ihi wa qadarihi. Apabila Allah ingin melaksanakan infadha, pelaksanaan keputusannya dan takdirnya. Yuk kita pahami. Jikalau Allah ingin memberikan sebuah eksekusi qada dan qadarnya, qada dan takdirnya, salaba zawil ukuli ukulahum, maka Allah akan cabut akalnya bagi orang yang punya akal. Kita pahami hadis ini. Salaba itu artinya ditarik, akalnya dihilangkan. Zawil ukuli kepada orang yang harusnya berpikir, ukulahum akalnya karena dicabut akhirnya dia tidak berpikir. Contoh soal biar antum paham. Ketika antum lagi naik motor saat ini ke Cengkareng, kagak terjadi apa-apa. Tiba-tiba muter lewat jalan besar dan mogok, terjadilah sebuah, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, tabrakan. Setelah dia tabrakan baru berpikir, ngapain ya saya lewat sono? Kenapa saya nggak lewat situ aja? Itu akalnya karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa ya saya lewat sini? Biasanya kan saya lewat sono. Itu menandakan bahwa kita sudah ditakdirkan dan ditulis apapun yang terjadi sama kita dari sejak kita ditiupkan dulu dari rahim seorang ibu. Dari sinilah berangkat dua hal. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ini harus antum pahami. Jadi tidak semua takdir itu harus dijalani sama hamba Allah. Kata Allah, ada takdir yang bisa engkau rubah dengan doa dan tawakal, ada takdir yang nggak bisa Anda ganggu-gugat. Kita belajar di sini. Takdir terbagi dua, ada yang bisa dirubah dan tidak ada yang bisa dirubah. Bismillah. Pertama, namanya takdir mubrom. Tulisannya mubrom. Kalau bahasa Arabnya mubromun. Yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Sekali lagi, kalau Allah ingin mengeksekusi kepada hambanya untuk pelaksanaan takdir Allah, maka Allah cabut akalnya. Tapi kata Allah, ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Yang pertama namanya takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir yang secara mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat oleh hambanya, walaupun dia sepenuhnya ikhtiar kepada Allah. Jadi kesimpulannya, takdir mubrom ini takdir yang tidak bisa dirubah oleh hamba Allah. Keputusan mutlak yang Allah berikan, yang dia si hamba tersebut kagak bisa dengan ikhtiar usaha apapun dia bisa merubahnya. Apa contohnya? Satu, al-maut, kematian. Misal, si fulan ditentukan pada usia 60 tahun meninggal dunia pada malam Rabu jam 8:05. Itu tidak bisa dirubah dan diganggu gugat oleh hambanya walaupun dia berusaha. Kedua, jenis kelamin. Kita ditakdirkan jadi laki-laki,
bahwa kita, antum dan saya, ditakdirkan jadi laki-laki dan antum ditakdirkan jadi perempuan. Tiba-tiba ada orang yang pengen merubah takdirnya. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang pengen merubah takdirnya. Yang tadi laki-laki jadi pengen perempuan. Dibalik, yang tadinya perempuan pengen jadi laki-laki. Pertanyaan saya, kira-kira bisa? Bisa. Maaf, si Fulan yang tadinya kemaluannya laki-laki diganti dengan kemaluannya perempuan. Yang tadinya bagian dadanya tidak ada apa-apa diganti dengan sesuatu yang ada apa-apa. Yang laki-laki persis semua berubah menjadi perempuan seutuhnya, dan perempuan yang berubah jadi laki-laki persis semua seutuhnya, berubah kelaminnya, berubah kondisinya. Tapi satu yang dilupakan, yang namanya dari perempuan ke laki-laki, dari laki-laki ke perempuan, itu adalah kantong rahim dalam rahim perempuan, dalam perut perempuan dan dalam perut laki-laki. Tidak mungkin yang tadinya laki-laki jadi perempuan seutuhnya, karena ini merupakan takdir mubrok yang tidak bisa diganggu gugat walaupun seorang hamba ikhtiar dengan jutaan rupiah. Maka saran saya, antum jangan coba-coba yang laki-laki pengen jadi perempuan ya. Kalau antum jadi perempuan pengen jadi laki-laki, nauzubillah. Nabi melaknat itu semua. Nabi melaknat, diantaranya yang dilaknat sama Nabi yang tadinya laki-laki pengen jadi perempuan. Maka nauzubillah. Syukuri aja. Ingat, Ustaz, itu kan udah berubah, semuanya berubah. Tapi tanya, ada kantong rahimnya enggak? Yang tadinya laki-laki jadi perempuan, ada kantong rahimnya enggak? Terus yang tadinya perempuan jadi laki-laki, apakah kantong rahimnya bisa dihilangkan? Tidak bisa. Allah udah bilang, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Anda jangan macam-macam. Ente ikhtiar bagaimanapun, kata Allah, ini takdir mubrok, nggak bisa dirubah. Yang ketiga, yang tidak bisa dirubah, datangnya hari kiamat. Yas'alunaka 'anil sya'a. Kata orang kafir Yahudi bertanya kepada Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Jawaban Nabi, godan, besok saya kasih jawaban. Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, illa insyaallah. Kalau antum punya janji, jangan jawab besok, tapi jawab insya Allah. Dan hari kiamat ini tidak ada yang tahu kapan kapan datangnya, dengan bagaimana kejadiannya, hanya Allah yang tahu tentang datangnya hari. Dan ini disebut dengan takdir mubrok, takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi hebatnya Allah memberikan ada takdir yang bisa dirubah. Namanya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Sebuah takdir yang Allah akan berikan pada hamba saat ini sedang berjalan, dan ini bisa dirubah dengan hambaku dengan cara doa dan tawakal. Dengan doa dan tawakal. Misal, pada jam sekian Allah takdirkan si fulan akan terjadi kecelakaan. Ternyata saat dia pengen berangkat ke rumah, dia sebut kalimat-kalimat doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali kepadamu. Lindungi kami ya Allah, lindungi saya ya Allah. Yang tadinya harusnya kecelakaan jadi kagak kecelakaan. Mungkin kita semua pernah ngerasain. Antum naik motor, tiba-tiba pas antum jalan, tahu yang di belakang ketabrak. Pernah? Itu mungkin ada berkat doa yang tadinya ditakdirkan kita jadi kecelakaan, karena doa dan tawakal menjadi kecelakaan. Yang kedua, kemiskinan. Kenapa jadi orang miskin antum? Kalau mau kerja, Ustaz, udah takdir Ustaz, saya mau udah miskin. Saya kerja juga miskin. Enggak boleh. Udah takdir, enggak boleh. Takdir itu bisa dirubah dengan dia bekerja keras, dengan cara dia harus semangat dalam mencari nafkahnya. Yang tadinya orang miskin menjadi orang kaya. Ada lagi persamaannya, kebodohan. Punya murid, maaf, bego banget. Kenapa kamu masih bego? Udah takdir Ustaz. Pokoknya saya belajar juga mesti bego. Enggak bisa. Jadi antum bisa bayangkan sesuatu takdir itu yang mu'allaq dan mubrok. Yang tiga tadi yang mubrok tidak bisa diganggu gugat, tapi selain itu Allah bisa ubah. Yang tadinya antum malas karena ada aktivitas kegiatan, maka takdir itu yang bisa diubah. Mudah-mudahan. Jadi Allah yang tadinya mewujudkan si fulan menjadi orang yang seperti syar, yang buruk,
tapi karena semangat dan keinginan, maka Allah jadikan dia yang terbaik. Paham? Mau pilih mana? Takdir mubrom atau takdir mu'allaq? Semuanya harus kita jalani. Mau mubrom kita nggak bisa diganggu kuat. Misal, ya Allah, Engkau tentukan saya usia 60 tahun meninggal, saya pengen hidup lagi 60 tahun ya Allah. Nggak ada dispensasi. Apabila datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kagak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Tuh, kematian kagak bisa dinegosiasi. Apa bisa jadi saya belakangan, antum duluan. Atau dibalik, antum duluan, saya belakangan. Ya kan? Hatta yankuja fihim qada'uhu wa qadaruhu. Sehingga setelah eksekusi tadi terjadi, takdir Allah sudah terjadi, qada'uhu wa qadaruhu, takdirnya yankuja fihim, yang sudah dilaksanakan. Fa idza qada amruhu radda uqulahu, apabila sudah selesai takdirnya, maka Allah kembalikan akalnya. Paham? Iya. Harus paham. Jadi kalau Allah pengen mencabut diri ke akal kita, makanya senantiasa berpikir agar kita tidak terwujud dalam takdir-takdir yang dulu. Wa waqa'atin nadamah, maka terjadilah penyesalan. Ya, tadi kenapa saya lewat sono jadi tabrakan, dah harusnya kan udah lewat sono. Ya, kenapa harus begini gitu. Ya kan? Kayak antum lagi main game. Ya, kenapa ada ini? Coba ulangi gitu kan? Sama itu takdir sebenarnya. Antum lagi main game juga lagi takdirin sama Tuhan. Tapi ada gak yang berpikir? Makanya ada orang yang main game, dari pagi sampai ke siang cuma makan, sholat zuhur, main game lagi. Itu akalnya lagi dicabut sama Allah. Ayo. Iya, dibilangin marah. HP saya, game saya. Cuma emang juga sih salah juga yang bilangin ya. Tapi saya balikin. Iya, semuanya punya antum, HP antum yang beli, paket antum yang beli. Tapi gua nggak seneng kalau melihat orang yang ada depan gua kagak berakal. Begitu tuh. Ya, jadi artinya ada sesuatu yang bisa dipikirkan oleh kita, dan tidak semua takdir itu buruk di mata Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika kita dihina dan mencaci maki hingga nama kita jelek di kampung, apakah kita harus menjelaskan ke semua orang atau cukup sabar atau kita hidupin aja? Kalau memang nama antum jelek, saran saya ganti nama. Nah, pertanyaannya coba kita pahamin pertanyaannya. Ketika kita dihina dan mencaci maki hingga nama kita jelek, siapa namanya? Fadil, ganti nama Ahmad, karena namanya jelek. Salah ya saya? Apakah kita harus menjelaskan ke semua orang atau cukup sabar atau kita diam saja? Para teman-temanku yang dimuliakan Allah, salah satu hal yang paling berat dialami oleh hamba Allah adalah fitnah. Ketika Allah bicara fitnah, cuma kalimatnya singkat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Ketika seorang membunuh, si A membunuh si B, selesai, si B-nya meninggal, wafat. Tapi ketika bicara fitnah, ini yang harus dijadikan sumber-sumbernya siapa? Misal, si A ngomong si B dengan bahasa yang singkat, si fulan begini. Tapi ingat ya, ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Si B ngomong sama si C, ini rahasia ya, jangan tahu siapa-siapa. Maka yang harus dikhawatirkan adalah si orang yang pertama yang menjadi pusat pembicaraan. Apakah kita yang terfitnah dan yang tercaci harus diam saja?
Kalau saya memilih diam dan doa. Saya memilih diam dan doa. Kenapa? Karena saya punya doa andalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tidak ada pujian, semuanya kembali kepadamu. Tidak ada pertolongan, semuanya kembali kepadamu. Yang penting lisan jangan sampai salah ucap. Kalau ada seorang hamba Allah yang dekat dengan hamba Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas dihina dan dicaci oleh seorang hamba, dia menyerahkan, ya Allah, saya serahkan dia kepadamu. Apapun yang terjadi saya serahkan kepadamu. Itu yang bahaya. Jadi kalau pertanyaan ini, bagaimana Ustaz? Apakah kita perlu menjelaskan? Tidak perlu. Yang perlu adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin dengan ejekan, hinaan itu termasuk bagian penghapusan dosa dari Allah kepada kita. Paham? Paham Fadil? Jadi satu, ganti nama. Kalau emang namanya jelek. Yang kedua, lebih baik diam saja. Kalau mau ganti nama, harus beritahu orang. Sebab kita harus tahlilan bikin nasi kuning. Ya? Kalau saya berpikir begini Fadil, dari 100 orang, paling yang Allah kirim untuk membenci cuma 3 orang. Kalau saya berpikir, dari 100 orang, yang Allah kirim itu cuma 3 orang yang membuat benci kepada kita. Kenapa? Dengan 3 orang ini Allah kumpulkan dosa-dosa kita buat dia. Dan saya tidak pernah memikirkan 3 orang ini dibanding yang harus saya pikirkan adalah 97 orang. Gitu. Yang kedua, misal yang ngejelekin ada 50 orang. Kemungkinan dari 50 orang yang benci itu ada 100 orang yang cinta sama kita. Maka jangan pernah memikirkan 50 orang itu, maka akan menambah penyakit pada diri kita. Ingat, ketika saya bermusuhan dengan si Ahmad misalnya, dia sudah minta maaf kepada saya, tapi saya belum minta maaf. Itu yang bermasalah saya dengan Allah adalah saya. Ahmad sudah selesai. Ahmad sudah selesai. Itu begitu tuh. Maka kalau saya secara pribadi pertanyaan ini, apakah kita harus menjelaskan ke semua orang atau cukup sabar atau kita diam saja? Maka saya jawab lebih baik diam. Karena diam itu adalah jawaban terbaik buat orang bodoh. Sekali lagi, diam itu adalah jawaban yang terbaik bagi orang yang bodoh. Sebab kalau kita ngomong jadi nyebar fitnahnya. Tapi kalau kita diam aja, orang bingung. Saya itu orang saya benci sih diam aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dia yang sakit. Dia yang sakit. Maka saran saya, dekatkan malam pada Allah Subhanahu wa taala dan mohonkan ampun terhadap orang-orang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau pengen memuliakan hambanya harus ada ujian fitnah. Yang bahaya itu dia dengerin cerita. Sini dah ada gosip baru nih, ada gosip baru. Oh, sekarang nanti tuh di WA secara grup gosip baru. Allah ya Karim. Yang lagi antum ngomongin lagi sujud kepada Allah, lagi baca Quran, hati-hati antum seperti itu. Yang lagi dicaci maki, yang lagi difitnah, yang lagi dihina, lagi sujud kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Makanya antum pernah dengar kalau saya sholat subuh, saya jarang mengucapkan kalimat wa nazzina minal qaumiz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang yang zalim. Itu fatal banget sebenarnya. Makanya kalimat-kalimat doa subuh itu saya baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang saya khawatirkan. Wa nazzina minal qaumiz zalimin. Ada orang-orang yang dengki, yang benci pada si fulan dan si fulan, Allah balas langsung yang turun tangan. Sebab janji Allah bahwa kalau ada hambaku yang dekat dengan aku, lantas ada yang memusuhi dia, ada yang memarahi dia, Anda tenang saja, urusannya Anda dengan saya. Itu yang khawatir. Itu yang khawatir. Maka jawabnya diam saja. Yang kedua, mengapa yang melawan Dajjal nanti adalah Nabi Isa, bukannya Nabi Muhammad saja yang melawannya? Kayaknya pertanyaan Google, bukan pertanyaan itu. Ada takdir mubrom, ada takdir mualla. Saya jawab itu takdir mubrom. Ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Dan sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarahnya perang pun tidak pernah membunuh salah seorang kaum Yahudi pun. Satu orang pun tidak pernah dibunuh. Kenapa yang harus disuruh Nabi Isa? Itulah ketentuan Allah. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Katakan Nabi kita bukan pembunuh. Sekali lagi jangan banyak berita baca di Google. Saya sering kontrol Google, tapi ketika baca saya hapus, bahkan saya matikan Google ini.
Kenapa? Ini termindset menjadi rusak. Ada pertanyaan yang aneh-aneh. Makanya ya Allah di berita kalau dibaca sama anak SMA. Anak SMA, wah ini benar nih buat muji ustadznya nih, mantep nih. Buat muji kiai dengan pertanyaan ini. Sama. Ini saya pernah baca sekilas pada jam 12:30 saya buka HP dan ada pertanyaan, mengapa yang melawan Dajjal nanti adalah Nabi Isa AS bukan Nabi Muhammad? Maka saya jawab, Nabi Muhammad, Nabi kita bukan seorang pembunuh. Dan sekalipun dalam peperangan yang ratusan kali Nabi mengikut perang, Allah jaga dari tangan Nabi kita untuk membunuh seorang hamba daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Tidak. Jadi permasalahan itu. Biarin Nabi Allah Isa punya turun tangan. Habis kalau saya yang lawan nggak kuat, sebab Dajjal sangat sakti. Akhirnya pertanyaan begini nih, kenapa bukan wahyu yang melawan Dajjal bukannya Fadil gitu? Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan manfaat dan pertemuan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW karena membaca hadisnya. Saran saya, yuk kita sholat semua berjamaah. Sekali lagi, yang muda, mungkin yang salah marbotnya kali ya? Ya, kenapa marbotnya yang salah ngebanguninnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kali sebut. Reja nggak datang. Kiki kadang-kadang datang, Fadil apa lagi gitu kan? Berarti yang salah marbotnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin disebut saya masih anak-anak, nggak usah lah. Makanya sholat subuh itu kebanyakan orang tua dulu, yang anak mudanya jarang. Ya ngaji ya? Sekolah udah tidak sekolah, terus ngaji udah kagak ngaji. Mau ngapain lagi kalau kecuali kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'adik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.